Sob, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah memang bukan sekali dua kali terjadi di tanah air. Namun, fakta-fakta dalam persidangan yang menyeret mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo baru-baru ini benar-benar sungguh di luar nurul. Bayangin aja Sob, pos anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ada di Kementerian Pertanian malah dimanfaatkan Syahrul Yassin Limpo atau SYL saat menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk kepentingan keluarganya. Sob, kesaksian pemanfaatan anggaran Kementan untuk kepentingan keluarga SYL akhirnya secara gamblang diungkap mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan, Abdul Hafid. Abdul Hafid mengatakan Kementan mengeluarkan anggaran untuk acara sunatan hingga ulang tahun cucu SYL dari putranya yang bernama Kemal Redindo. Pernyataan Hafid ini disampaikan saat ditanya Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta, Ida Ayu Mustikawati. Ya, ini anaknya ada berapa? Ada ultah dan ada sunatan. Iya. Saudara tahu persis? Kalau yang sunatan tahu yang mulia, cuma nominalnya lupa yang mulia. Meski begitu, Hafid mengaku tak ingat berapa besaran anggaran Kementan yang keluar untuk kebutuhan biaya sunatan dan ulang tahun cucu SYL. Hakim tentu saja terus mencecar Hafid, tapi Hafid berulang kali mengaku nggak inget Sob. Namun akhirnya hanya menjawab nominalnya antara 100 hingga 200 juta rupiah. Informasi yang sama juga disampaikan Isnar selaku Kasubag Rumah Tangga Kementan. Kepada majelis hakim, Isnar mengaku menerima nota pengeluaran acara ultah cucu SYL dari seorang perantara kiriman anak SYL. Lantaran tak hanya terjadi sekali dua kali, Isnar pun mengaku kerap berusaha menunda pembayaran uang pengganti untuk kebutuhan anak SYL. Sambil mengulur-ulur waktu, bahkan ia juga kerap diminta memberikan uang jajan saat para cucu datang. Namun, penundaan itu tak dapat Isnar lakukan terlalu lama lantaran ia kerap dapat teguran. Jika nota itu tidak dibayar dalam kurun waktu seminggu, maka Isnar pun diancam dicopot dari jabatannya dan dipindah tugaskan. Aduh, yang sabar ya Pak. Sob, mau tak mau, nama anak Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita, akhirnya terseret dalam kasus korupsi sang ayah. Padahal, kalau ditelusuri lebih jauh, Indira Cundatita sendiri ternyata bukan sosok sembarangan loh. Anak pertama SYL ini memulai karir sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sejak tahun 2004. Kemudian sejak 25 Agustus 2020, wanita berusia 45 ini ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik. Dan pada tahun 2023, Indira mulai terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Di laman LHKPN tercatat harta kekayaan Indira pada 31 Desember 2022 mencapai 16,12 miliar rupiah. Wow! Dengan nilai kekayaan belasan miliar, harusnya sih cukup ya untuk memenuhi biaya sehari-hari. Ironisnya nih Sob, meski memiliki kekayaan yang fantastis, ternyata banyak kebutuhan dari anak SYL yang dananya berasal dari Kementan, termasuk biaya skincare dan biaya dokter kecantikan. Alemong. Hal itu disampaikan mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Gempur Aditya, yang turut hadir sebagai saksi. Gempur mengatakan, SYL juga menggunakan anggaran di Kementan dari pihak ketiga untuk biaya perawatan skincare rutin bagi anak juga cucunya. Kisaran dana mulai dari 17 hingga 50 juta rupiah. Sungguh membagongkan ya. Tak hanya anak SYL yang ikut terseret. Dalam kasus ini, sang cucu, Andi Tenri Bilang Radisya Melati, belakangan jadi ikut terkena imbas kasus sang kakek Sob. Bersama keluarganya yang lain, Andi Tenri Bilang Radisya Melati dicekal pergi ke luar negeri oleh KPK. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Andi Tenri juga ikut diperiksa. Gaya hidup cucu SYL ini ikutan disorot Sob. Apalagi nih Sob, warganet yang jelinya ngalahin detektif Conan sempat menyimpan potret-potret perempuan yang akrab disapa Bibi ini saat tengah mengenakan sederet tas branded berharga fantastis.
Mulai dari tas keluaran rumah mode Prancis, Chanel dengan tipe Boy Chanel handbag dengan harga 108 juta rupiah. Anak dari Indira Chunda Tita atau Tita Yassin Limpo ini juga sempat terlihat menenteng tas Hermes Birkin 25 Blue Nuato Gold Leather with gold hardware yang harganya mencapai 455 juta rupiah. Tas rasa rumah ini shop. Dalam kesempatan lain, Bibi juga terlihat tampil modis dengan mini dress hitam dan tas kuning dari brand Hermes. Tas tipe Constance ini dibanderol harga 236 jutaan rupiah di situs Hans Street. Melihat penampilan mentereng, gadis yang sempat dikabarkan dekat dengan aktor Verrell Bramasta ini, warganet pun sontak ramai-ramai ikut berkomentar. Ada yang menulis, "Ya ampun, tasnya dari uang pajak aku." Sampai ada juga yang komen, "Oh, ini toh yang harga skincare-nya 50 juta." Eits, belum habis nih Shop. Dalam sidang lanjutan kasus korupsi ex-Menteri Pertanian yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta juga terungkap kalau biaya hiburan selama ini juga jadi tanggungan Kementan. Padahal di anggaran resmi nggak ada tuh anggaran entertainment. Jaksa pun menyinggung salah satu penyanyi yang pernah diundang, yaitu Nayunda Nabila yang merupakan seorang rising star idol. Di mana dalam bukti yang dihadirkan terdapat transfer uang sebesar 30 juta rupiah dengan nama pengirim Arif Sopyan. Saat dikonfirmasi jaksa, Arif pun menyebut pernah beberapa kali mentransfer dana mulai dari 50 sampai 100 juta rupiah untuk biaya entertain. Tak hanya keperluan keluarganya Shop, dalam BAP yang dibacakan oleh jaksa, terungkap juga SYL pernah membagikan THR sejumlah 500 juta rupiah untuk 5 orang pimpinan Komisi 4 DPR dan sesuai arahan Syahrul Yassin Limpo, masing-masing orang diberikan THR 100 juta rupiah. Tak hanya itu Shop, dalam BAP juga terungkap adanya pemberian THR untuk Ketua Fraksi Nasdem sebesar 100 juta rupiah dan anggota fraksi sebesar 50 juta rupiah. Penyerahan uang untuk THR dilakukan di ruang kerja mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Dari catatan pemeriksaan, para saksi juga mengungkap dana-dana lain dengan nilai yang tak kalah fantastis. Mulai uang charter pesawat senilai 3 miliar lebih, keperluan ke luar negeri 6,9 miliar, umroh 1,8 miliar, kurban 1,6 miliar, hingga bantuan sembako senilai 3,5 miliar. Aduh Pak, nggak tanggung-tanggung ya korupsinya.